Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKP Romangun mengucapkan salam Paskah untuk kita semuanya. Sebagai lanjutan dari sapaan rohani kita di tengah-tengah pembatasan sosial berskala besar ini, di mana kita semakin dituntut untuk membuat jarak dengan sesama dalam rangka memotong peredaran virus corona ini. Tapi di samping itu juga sekaligus hal itu mengingatkan kita agar jarak dengan Tuhan harus sebaliknya semakin dirapatkan, bahkan kita harus ada di dalam Dia supaya Dia ada di dalam kita. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, satu minggu ini kami akan menyapa saudara dengan topik yang hampir sama, yakni reuni pertemuan antara Tuhan Yesus yang sudah bangkit dengan murid-muridnya. Kami katakan reuni karena setelah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, banyak sekali perubahan yang terjadi. Mereka tidak lagi bersama seperti dahulu, tetapi sudah dengan cara yang sangat berbeda, sehingga pertemuan mereka menjadi pertemuan-pertemuan yang mengejutkan, yang membawa makna, arti di dalam kehidupan mereka dan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Oleh karena itu, sebagai lanjutan dari sapaan kami kemarin tentang Yesus bersama dengan dua orang murid ke jalan ke Emmaus, tapi malam harinya Tuhan Yesus juga bersama dengan para murid-muridnya di satu rumah di ruang atas, di mana Dia secara tiba-tiba dan mengejutkan boleh sampai di tengah-tengah mereka, dan mereka sangat terkejut menerima kehadiran Tuhan Yesus yang tidak pernah dipikirkan dan diduga sebelumnya. Mereka semuanya tidak dapat berkata-kata. Mereka hanya termangu melihat keadaan itu. Lama sekali mereka terdiam, dan yang berbicara hanya bahasa batin. Yesus mulai memecahkan keheningan itu dengan mengatakan, "Mengapa kamu terkejut? Inilah tanganku, ini kakiku, raba." Nampaknya mereka semakin kesudut. Ada yang berani meraba, tidak ada yang berani menyentuh Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Ini aku bukan hantu. Hantu kan tidak punya tulang. Hantu gak ada dagingnya." Mereka terdiam juga. Hening sebentar, lalu Yesus memecahkan keheningan itu dengan mengatakan, "Ada makanan enggak di antara kalian?" Lalu mereka kasak kusuk mencari makanan apa yang boleh diberikan kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dapatlah ikan, sepotong ikan goreng, lalu diberikan kepada Tuhan Yesus, ingin membuktikan bahwa Yesus yang mati Jumat yang lalu, bangkit hari ini adalah suatu fakta, adalah suatu kebenaran, di mana tubuhnya yang dikuburkan itu, yang disiksa Jumat yang lalu, tapi tadi pagi hari Minggu itu bangkit dari kematian itu, dan kebangkitannya itu nyata. Mereka telah menemukan kain peluh, mereka telah menemukan kain kafan, dan Yesus juga sudah bertemu dengan 3 orang murid-murid perempuan yang datang ke sana. Tapi sayang, mereka kurang begitu yakin dengan apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya. Oleh karena itu Yesus mengingatkan mereka bahwa apa yang dialaminya, baik dari kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kebangkitannya, segala sesuatu yang menyangkut tentang Mesias itu sesungguhnya itu sudah ada dinubuatkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus itu sebagaimana pernah diceritakan kepada mereka adalah penggenapan dari kitab Taurat, penggenapan dari kitab-kitab Nabi, dan penggenapan juga dari Mazmur. Karena keselamatan itu sendiri bukanlah suatu keselamatan atau tindakan yang dilakukan Yesus secara berdiri sendiri, bukan. Itu dalam satu
perencanaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan setelah manusia terjerumus di dalam dosa, supaya melalui Kristus maka berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan harus disampaikan di tengah-tengah bumi ini. Saudara-saudara, kalau kemarin saya katakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah dasar dan pondasi dari iman Kristen, sehingga kebangkitan Kristus bukan ansih untuk membangkitkan Kristus dari kematian, tetapi implikasinya adalah kebangkitan Kristus itu adalah menjadi contoh dan harapan bagi kita. Karena dengan kebangkitan Kristus, maka semua manusia yang pernah mati akan dibangkitkan juga seperti Kristus itu bangkit. Maka sebagaimana tubuhnya yang dimuliakan itu dibangkitkan dari kubur, tubuh yang dimuliakan itu adalah secara fisik. Tadi kita melihat ada yang berbicara dan ada yang menunjukkan kakinya serta tangannya, bahkan meminta makanan dimakan, karena Yesus yang bangkit itu bukan hanya rohnya, tapi tubuhnya dia makan. Tapi dia juga ada secara ilahi, karena dengan pintu yang tertutup, dengan jendela yang tertutup, tidak ada akses sama sekali, dia boleh masuk karena Kristus yang bangkit adalah dengan tubuh yang dipermuliakan itu. Dan itulah harapan setiap orang Kristen. Karena kalau Yesus Kristus dibangkitkan dari kematian dengan tubuh yang dimuliakan dan tampil di hadapan para murid-muridnya, maka itu juga akan menjadi prototipe, model dari kebangkitan kita. Karena kebangkitan Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan dari antara kematian. Coba perhatikan 1 Korintus 15 ayat yang ke-22b sampai 23. Demikian firman Tuhan. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Maka Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan. Saudara-saudara, kalau kita pakai kata sulung, kalau ada anak sulung, ada adiknya enggak? Ya tentu ada adiknya. Kalau ada anak sulung, enggak ada adiknya, itu bukan anak sulung, itu anak tunggal. Sama dengan buah durian, buah rambutan, buah mangga, buah apapun. Dari satu musim itu, ada musim yang duluan matang jatuh, itu buah sulung namanya. Artinya setelah buah sulung itu jatuh, maka yang punya tanaman sedang menantikan kejatuhan buah-buah yang sudah matang, yang akan memasuki musim puncaknya. Maka kebangkitan Kristus adalah merupakan buah sulung, di mana dia sebagai anak sulungnya dibangkitkan dari kubur, menyusul kita kemudian. Sehingga dengan kebangkitan Kristus, pikiran, pengharapan kita sekarang diletakkan di dalam Kristus. Karena kita percaya, maka kita sebagai orang-orang percaya bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus, tapi percaya kepada Allah yang Trinitas yang ada di dalam surga, sehingga kita menjadi bagian dari kerajaan surga. Kalau saudara-saudara menjadi bagian kerajaan surga, maka kita adalah warga kerajaan surga. Itu yang disaksikan oleh Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang 20 dikatakan, karena kewarganegaraan kita adalah dari surga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Jadi kebangkitan Kristus adalah merupakan prototipe, menjadi model bagi kebangkitan kita. Karena kebangkitannya adalah merupakan kebangkitan kesulungan dari kebangkitan orang-orang yang mati. Dan kita adalah berikutnya, tapi menurut dengan urutan masing-masing.
Karena di sanalah pengharapan kita menantikan Kristus dari kerajaan surga, karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali, dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh kita yang hina, tubuh yang dari tanah itu diubah, bukan dihilangkan. Ya, maka yakin kalau kebangkitan tubuh sebagaimana dalam pengakuan iman adalah sesuatu yang pasti, jangan ragukan. Ya. Maka tubuh yang hina ini akan diubah menjadi serupa tubuhnya yang mulia. Saudara-saudara, pada saat tergenapinya pengharapan orang-orang percaya itu, di mana tubuhnya diubahkan, di mana dia menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang bangkit, di mana dia akan menyongsong kerajaan surga, pada saat itulah tergenapi firman Tuhan ini, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, 54 sampai 55. Sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, maka maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara-saudara, di dalam Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya, kita akan kembali menjadi anak-anak Tuhan yang tubuhnya diperbaharui melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Salam Paskah untuk kita semuanya.